A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam bersama saya As'ad Hussein. Menurut bahasa, kata nikah atau an-nikah bisa bermakna al-wad'u atau hubungan kelamin dalam artian hubungan seksual, dan juga bisa bermakna al-aqdu atau akad, yaitu ikatan atau kesepakatan. Sehingga di kalangan ulama berbeda pendapat ketika memaknai kata nikah dari sisi bahasa. Menurut mazhab Hanafi, bahwa makna asli dari kata nikah secara bahasa menurut mereka adalah hubungan seksual atau al-wad'u, sedangkan pengertian nikah dalam arti akad menurut mazhab ini bermakna kiasan. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah atau mazhab Maliki dan juga Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, bahwa makna asli dari kata nikah adalah akad atau ikatan, sedangkan jika dimaknai atau diartikan dengan hubungan seksual, maka itu artinya adalah makna kiasan. Menurut istilah, menurut ulama Hanafiyah, nikah diartikan dengan aqdun yufidu milkal mut'ati bil unsa qasdan ay yufidu illa istimta'ir rajul min imra'atin lam yamna' min nikahnya mani'un syar'i. Akad yang mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Menurut mazhab Maliki atau Malikiyah, nikah menurut istilah adalah aqdun lihilli tamattu'in bil unsa ghairi mahramin au majusiyatin wa amatin kitabiyatin bisighah. Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab, dengan sigot atau lafaz tertentu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, nikah menurut istilah adalah aqdun yatadammanu ibahata wata'in bilabzi ingkahin au tazwijin au tarjamatihi. Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan atau sama dengan makna nikah atau tazwij. Menurut mazhab Hanabilah, nikah adalah aqd tazwiji ay aqdun
yu'tabaru fi lafzu nikahin au tazwijin au tarjamatuhu. Akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan lafaz yang punya makna sepadan. Bisa diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri yang memenuhi rukun dan syarat tertentu dan bertujuan untuk selamanya. Secara garis besarnya, beberapa kata kunci dari definisi ini, yang pertama adalah bahwa pernikahan itu adalah akad yang biasanya mengandung adanya ijab dan qabul. Kemudian makna dari akad tersebut adalah ikatan atau kesepakatan yang di dalamnya menghalalkan hubungan suami istri. Bukan berarti mereka saling memiliki dalam artian bahwa suami bukan milik istri, dalam arti bahwa suami boleh memberikan istri kepada orang lain, menjual istri, menghibahkan istri, seperti dalam akad jual beli atau kepemilikan dalam jual beli. Begitu juga sebaliknya, suami bukanlah milik istri dalam artian istri memiliki suami sebagaimana memiliki barang. Kemudian memenuhi rukun dan syarat tertentu artinya bahwa dalam pernikahan itu ada rukun yang dipenuhi, seperti ada calon suami, ada calon istri dengan syarat masing-masing, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan juga ada mahar, dan tujuan dari pernikahan itu untuk selamanya, sehingga jika pernikahan itu berbatas waktu atau yang biasa disebut dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak, maka hal tersebut tidak disebut sebagai pernikahan. Pernikahan, hukum menikah dilihat dari beberapa sudut pandang atau beberapa faktor, baik mengenai faktor kesiapan secara finansial, kesiapan atau kematangan secara fisik dan rohani atau psikis. Kemudian dilihat juga dari unsur adanya kekhawatiran jika tidak menikah, yaitu jatuhnya pada hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang pertama, hukum menikah bisa jadi wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara finansial atau mampu secara nafkah, kemudian sudah dewasa secara fisik, artinya sudah bisa dianggap baligh, dan juga mampu secara rohani atau psikis, sudah mampu bertanggung jawab, dan pada dirinya ada kekhawatiran jatuh ke dalam perzinaan atau tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, sehingga bagi orang yang seperti ini hukum menikah wajib. Yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara finansial atau nafkah, dewasa secara fisik atau sudah balik, dan
matang secara rohani atau sudah bisa diberi tanggung jawab, tetapi dirinya tidak khawatir jatuh ke dalam dosa atau dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya ada pernikahan yang hukumnya haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada pasangannya dalam masalah hubungan seksual, cacat fisik, atau memiliki penyakit menular, di mana pasangannya dalam hal ini istri atau suami tidak mengetahui dan tidak bisa menerima hal tersebut. Yang berikutnya adalah makruh, di mana seseorang tidak mampu memberi nafkah atau tidak mampu melakukan tugas dalam melakukan hubungan suami istri, atau memiliki cacat fisik atau penyakit menular, dan pasangannya yaitu calon istri atau calon suami sudah mengetahuinya dan bisa menerima hal tersebut. Sekalipun pernikahannya sah, tetapi secara hukum pernikahan tersebut makruh, dalam artian pernikahan tersebut bukan pernikahan yang tidak menemui masalah di dalam menjalaninya. Oleh sebab itu dihukumkan sekedar makruh, itu tidak berdosa jika dikerjakan, tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada faktor pendorong, yaitu kekhawatiran jatuh pada zina atau kekhawatiran tidak bisa menjaga kehormatan diri, dan tidak ada juga faktor penjaga, yaitu ketidaksanggupan memberi nafkah dan ketidaksanggupan dalam melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah batin, yaitu hubungan seksual, dan juga tidak adanya penyakit menular yang dikhawatirkan membahayakan kepada pasangan masing-masing. Selanjutnya hikmah pernikahan. Yang pertama, menikah adalah sunnah para nabi dan rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayah illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Diriwayatkan bahwa para nabi dan para rasul menikah. Nabi Adam menikah, kemudian nabi-nabi yang lain juga menikah. Diceritakan atau diriwayatkan Nabi Ibrahim sendiri sampai memiliki 3 istri, selain yang biasa kita dengar, yaitu Sarah dan Hajar. Ternyata Nabi Ibrahim memiliki istri yang lain. Kemudian
Nabi Musa juga menikah, diriwayatkan memiliki 4 istri. Selanjutnya Nabi Ishak atau yang biasa disebut dengan Israel, yaitu cucu Nabi Ibrahim dari anaknya Ishak, dan dari keturunannya menurunkan Bani Israel atau Israel yang kita kenal sekarang ini, bahkan memiliki 5 orang istri, dan dari 5 istri tersebut menghasilkan 12 orang anak. Selanjutnya Nabi Daud diriwayatkan memiliki 9 istri, bahkan Nabi Sulaiman memiliki 100 orang istri yang keseluruhan selain memiliki budak wanita. Rasulullah SAW juga diriwayatkan di dalam hadis-hadis memiliki istri-istri. Rasul menikahi 13 orang istri, 11 pernah digauli dan 2 tidak pernah digauli tetapi langsung diceraikan karena sudah tua, dan Rasul menikahi mereka karena unsur dakwah atau untuk menyelamatkan kehormatan dari istri tersebut. 11 pernah digauli oleh Rasul atau tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Nikah itu merupakan sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, artinya membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku atau bukan termasuk umatku. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menikah. Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin atau menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat menahan dirinya dari berbuat zina atau tidak mampu menjaga kehormatan. Iya, yang lain Rasulullah SAW melarang tabattu, yaitu hidup membujang atau tidak menikah, sebagaimana yang umum dilihat pada rahib atau pendeta-pendeta agama lain. Rasulullah SAW melarang Utsman bin Maz'un untuk membujang. Laqad radda Rasulullah SAW ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau adzina lahu lakhtasaina. Saat meriwayatkan bahwa Rasulullah menolak atau tidak mengizinkan Utsman bin Maz'un membujang atau tidak menikah, dan seandainya Nabi mengizinkan hal tersebut, yaitu membujang, maka niscaya Rasul membolehkannya. Selanjutnya menikah adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, artinya dari jenis manusia, tidak dari jenis jin, tidak dari jenis malaikat, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, yaitu kepada pasanganmu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya, menikah merupakan salah satu jalan untuk menjadi kaya. Wa anqihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka mampu atau akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Berikutnya, menikah merupakan ibadah dan separuh atau setengah dari agama. Tazawwajal abdu faqad kammala nisbatin falyattaqillah fil nisbil baqi. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain. Maksudnya bahwa menikah itu adalah merupakan masalah yang sangat penting di dalam kesempurnaan agama seseorang. Selanjutnya, tidak ada pembujangan atau tidak ada sistem kerahiban, yaitu tidak bolehnya menikah dalam Islam. Lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Namun saya bangun malam, tetapi juga tidur, saya berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga menikah atau kawin dengan perempuan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini muncul dan ada sebagian sahabat atau sekelompok sahabat yang mendatangi Aisyah dan mereka bertanya mengenai ibadah Rasulullah SAW, karena mereka merasa masih sangat jauh dari cara beribadahnya Rasul, atau ibadah mereka masih sangat sedikit. Maka di antara mereka ada yang berkeinginan untuk tidak menikah, ada yang berkeinginan akan puasa terus menerus, ada yang berkeinginan akan melaksanakan qiyamul lail atau malam terus menerus. Bahkan di antara mereka ada yang berkeinginan untuk sholat malam sepanjang malam. Kemudian Rasul mengatakan, saya bangun malam tetapi saya juga tidur, saya puasa tetapi berbuka, dan saya juga menikah. Yang berarti menikah itu tidak menghalangi seseorang dari bisa beribadah. Selanjutnya, menikah adalah ciri makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan.
wa annahu khalaqal zawjaini dzakara wal unsa, dan bahwasanya Allah menciptakan pasangan-pasangan pria dan wanita, atau Allah menciptakan pria dan wanita berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Selanjutnya, menikah dapat meraih keberkahan dari doa keturunan yang saleh. Arti, apabila seorang menikah, maka dia akan memiliki anak keturunan yang jika anak keturunan tersebut saleh, maka bisa mendoakan dirinya. Sekalipun anak saleh tersebut tidak hanya bisa bermakna harus keturunan langsung, tapi juga bermakna anak-anak yang pernah diurus atau anak-anak yang pernah diasuh sekalipun bukan anak kandung. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salas illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Ketika seorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, yaitu wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Selanjutnya, Rasulullah bangga dengan banyaknya umatnya. Oleh sebab itu Rasul menyuruh umatnya untuk menikah. Tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah karena sesungguhnya aku mengungguli umat-umat lainnya. Atau Rasulullah SAW bangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Sunnah-sunnah Nabi dalam menikah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menikah. Yang pertama adalah memperhatikan kualitas agama. Seorang wanita yang dipilih menjadi istri atau pasangan, atau seorang suami yang menjadi pasangan seorang istri, tujuan mereka menikah karena kualitas agama dari pasangannya baik. An-Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasbar bi zatid din. Riwayat Yadab dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena agamanya, karena nasabnya atau keturunannya, karena hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Dalam hal ini, di antara 4 hal ini, yaitu agama, nasab, harta dan kecantikan, yang menjadi prioritas utama adalah kualitas agama. Selanjutnya, keturunan. Pertimbangan masalah keturunan menyoal atau dilihat pada kesalihan dan kualitas pengamalan agama dari kedua orang tua dan keluarga si calon istri, dan tentunya kualitas agama dari calon istri atau calon suami itu sendiri. Wa man tazawwaja li ashabiha lam yazidhu Allahu illa dana'ah. Siapa menikahi wanita atau siapa yang menikah karena semata-mata faktor keturunan, yaitu keningratannya, Allah tidak menambah kepada
si suami atau kepada si istri tersebut, kecuali kerendahan. Selanjutnya kesuburan, di antara pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menikah, yaitu menikah dengan calon yang terbukti punya tingkat kesuburan tinggi, baik itu dari si istri maupun dari si suami. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang pengasih, artinya memiliki sifat keibuan, sifat kasih sayang, atau sifat pengayom dan lain sebagainya, dan subur karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian. Nah, selanjutnya kecantikan dan kepatuhan. Ya Rasulullah, nisa khair. Ya Rasulullah, manakah perempuan yang baik untuk dinikahi? Qala allati tasurru idza nazar wa tuti'u idza amar. Yaitu wanita yang menggembirakan atau menyenangkanmu jika engkau memandangnya, dan dia patuh jika engkau menyuruhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.